Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya, teman-teman. Baik, perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Leonard Darmawan. Saya juga dosen pengampu di mata kuliah ini, mata kuliah Manajemen Media Sosial, yang mana hari ini kita akan bahas dulu kembali ya, tentang rencana pembelajaran semester. Kita akan membahas dulu, mengingatkan kembali apa sih deskripsi mata kuliah ini, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membekali Anda dengan kompetensi strategis dan eksekusi end-to-end, mengolah media sosial sesuai praktek industri komunikasi digital, yang mana mahasiswa juga akan memiliki kemampuan analitis melalui audience insight, social listening, serta pemetaan masalah komunikasi dalam customer journey, lalu menyusun konten strategi positioning, konten pilar, brief, kreatif brief, render konten untuk membangun always on content engine yang relevan terhadap dinamika platform dan tren sendiri. Sehingga melalui mata kuliah ini akan berbasis project, yang mana mahasiswa sendiri akan bekerja secara kolaboratif bersama tim ya, dengan workflow profesional, yaitu pembagian peran, produksi quality control, distribusi lintas platform, dan pengembangan aspek kreatif lewat storytelling, format konten yang adaptif ya, serta kolaborasi KOL atau kreator dan UGC. Kemampuan problem solving juga akan diperkuat melalui evaluasi data driven, yang mana itu ada analitik, dashboard ya, eksperimen, dan A/B testing. Kemudian juga lakukan optimalisasi kinerja, community management, serta crisis handling dan brand safety. Pembelajaran menegaskan etika dan tanggung jawab profesional terkait dengan hak cipta, kemudian integritas data, transparansi kolaborasi, mitigasi, dan disinformasi. Lulusan diproyeksikan mampu berperan sebagai sosial media spesialis yang strategis, adaptif, dan akuntabel. Dan capaian untuk mata kuliah ini ada 6 capaian yang diharapkan dari Anda. Pertama, Anda mampu menganalisis ekosistem media sosial, karakteristik audiens, serta dinamika platform digital untuk menentukan tujuan dan arah strategi komunikasi media sosial yang relevan, terukur, dan kontekstual. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan Anda mampu merancang strategi manajemen media sosial secara komprehensif yang mencakup perencanaan konten, pengolahan alur kerja, pembagian kerja tim, serta penetapan indikator kinerja berbasis data dan insight dari audiensnya. Kemudian juga Anda diharapkan menciptakan konten media sosial yang kreatif, bernilai komunikatif, dan adaptif terhadap karakteristik platform dengan menerapkan prinsip storytelling digital, etika komunikasi, dan tren industri media digital. Keempat, Anda juga diharapkan mampu menerapkan strategi media sosial dalam kerja tim secara kolaboratif dan bertanggung jawab, termasuk kemampuan mengambil keputusan operasional dan strategis secara adaptif terhadap perubahan teknologi, algoritma, dan dinamika audiens. Kelima, Anda juga diharapkan mampu mengevaluasi kinerja media sosial menggunakan data dan metrik analitik untuk menilai efektivitas strategi, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan rekomendasi pengembangan dan berkelanjutan. Yang terakhir, yang keenam, Anda juga diharapkan mampu menyusun dan mengkomunikasikan laporan serta presentasi profesional berbasis analisis strategis media sosial secara sistematis, argumentatif, dan persuasif sebagai dasar pengambilan keputusan komunikasi digital. Baik, berikut adalah rencana pembelajaran setiap pertemuan di kuliah. Ada 16 pertemuan sebagai berikut ya, termasuk UTS dan UAS. Jadi setelah 7 pertemuan kita akan UTS dulu di pertemuan ke-8, kemudian pertemuan 9 sampai pertemuan ke-16 kita ada UAS. Kemudian berikut adalah rencana pembelajaran pertemuan untuk praktikum. Sama ya, untuk praktikum kita ada 14 pertemuan, yang mana ada penugasan untuk setiap minggunya, dan nanti ada proyek akhir. Berikut bisa Anda simak untuk RPS, cara pembelajaran praktikumnya.
Ya, untuk metode pembelajaran yang akan kita lakukan adalah tatap muka, yang mana metode pembelajaran adalah dengan pemberian penugasan ya setiap minggunya. Untuk kuliah kita bisa nanti akan hybrid ya, ada pertemuan tatap muka dan Zoom meeting misalkan. Tapi untuk praktikum kita akan full dengan pertemuan tatap muka, yaitu praktikum langsung di lab ya, menggunakan alat dan juga di lapangan untuk mengambil data dan gambar untuk membuat konten. Kemudian untuk komponen penilaian ada sebagai berikut. Bisa kita melihat komponennya. Pertama, untuk aktivitas partisipatif teman-teman baik di kuliah dan praktikum adalah 10%. Kemudian untuk hasil proyek itu ya adalah proyek akhir nanti dari mata kuliah ini ada 20%. Yang mana proyek ini adalah proyek manajemen media sosial berbasis tim yang mencakup perancangan strategi, pengolahan konten, implementasi distribusi, interaksi dengan audiens, dan juga evaluasi kinerja media sosial secara komprehensif, yang mana proyek dinilai berdasarkan strategi, kualitas implementasi, konsistensi manajemen, dan juga capaian tujuan komunikasi. Kemudian untuk kognitifnya, ada tugas setiap minggunya dengan persentase 45% dari nilai akhir. Yang mana tugas tertulis atau portofolio berbasis sub CPMK, meliputi perencanaan strategi, desain konten, analisis insight, dan rekomendasi pengembangan media sosial. Untuk kuis, nanti kita ada kuis setiap 2 minggu dengan nilai bobot 5%. Kemudian untuk UTS dan UAS sendiri, masing-masing adalah 10%, sehingga UTS dan UAS bobotnya adalah 20% totalnya. Sehingga total semuanya adalah 100%. Teman-teman silakan berstrategi ya, di setiap bobot penilaian, pastikan teman-teman mengerjakan tugas mingguan dan juga aktif dan mengerjakannya proyek akhir dengan serius. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan nilai yang maksimal, yaitu nilai A. Hari ini kita akan membahas lagi tentang manajemen media sosial. Jadi mata kuliah media sosial ini kita akan membahas tentang editorial plan dan kalender konten, yang mana dalam eksekusinya nanti kita akan membahas terlebih dahulu editorial plan, baru nanti kita akan membahas kalender konten. Teman-teman ada yang sudah pernah membuat ini sebelumnya? Sudah? Baik, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi mari sebelum kita mulai kuliah kita, boleh teman-teman berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kita mulai bahas dulu kenapa sih kita harus membahas tentang manajemen konten media sosial, terutama untuk pembuatan editorial konten ya. Yang mana saat ini ada 180 juta pengguna aktif, yang mana pengguna aktif media sosial saat Indonesia, dan perharinya kurang dari 3 gitu ya, dan 3 kali lebih selektif, audiens berpindah perhatian yang lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga kita ketahui bahwa di tengah banjir konten saat ini, algoritma saat ini memprioritaskan tentang retensi, relevansi, dan interaksi yang bermakna, sehingga konsistensi menjadi lebih penting daripada kuantitas. Yang mana saat ini kita tahu ya bahwa ada orang yang punya anggapan bahwa semakin banyak kita bikin konten, maka semakin besar peluang untuk bisa viral gitu ya, atau bisa FYP gitu ya. Padahal tidak ya. Padahal kalau misalkan kita buat dulu branding, kita harus konsisten dulu kita akan konten tentang apa gitu ya. Sehingga konten kita itu akan lebih jelas maknanya gitu ya. Oh, si ini tuh terkenal dengan konten apa gitu ya. Sehingga orang-orang itu akan mengenal Anda dengan konten apa gitu ya. Oke, kita bahas ke apa itu editorial plan. Yang mana editorial plan adalah dokumen strategis ya, yang memetakan arah komunikasi kita mau kemana, distribusi temanya, dan ritme publikasi dalam periode tertentu seperti apa. Kontennya konten apa gitu ya, kita tentukan dulu jenis konten dan tema konten yang akan kita publikasikan. Konten apa sih yang mau Anda bikin? Apakah konten tentang makan, tentang belajar, kehidupan kampus misalkan, atau apa gitu. Dan untuk siapa gitu ya, kita definisikan dulu siapa segmentasi audiensnya. Kita bikin konten untuk siapa? Konten untuk golongan mana gitu ya, golongan muda, apa golongan pelajar, atau memang orang-orang yang sudah bekerja gitu ya, dengan usia-usia produktif yang lebih matang. Kenapa kita harus buat itu? Untuk bisa menyelaraskan konten dengan tujuan bisnis dan komunikasi. Konteksnya apa gitu ya, untuk mempertimbangkan momen, tren, dan relevansi saat kita melakukan publikasi atau posting di media sosial, baik itu Instagram maupun menggunakan TikTok dan lain-lain ya. Sehingga editorial itu adalah peta besar komunikasi ya. Jadi seluruhan rencana strategi kita tuh dibuat dalam editorial plan, yang mana tanpa ada editorial plan
kita kalau punya tim misalkan ya, atau kita mau bergerak bikin konten, itu tidak ada arahnya nanti. Seperti Anda nelayan nggak punya navigasi gitu ya, tidak punya sistem navigasi gitu. Jadi nggak jelas nih, hari ini posting apa, besok posting apa gitu ya, seadanya aja yang ditemui gitu ya. Jadi nggak punya arah yang jelas mau posting apa. Oke, apa sih fungsi dari editorial plan teman-teman? Fungsi editorial plan pertama adalah konsistensi pesan, yang mana kita bisa menjaga suara dan pesan merek atau apa yang ingin kita promosikan gitu ya, itu tetap seragam di semua platform dan semua waktu. Jadi bisa jadi teman-teman kan saat ini punya banyak platform ya, punya banyak juga media sosial gitu ya, sehingga pesannya akan sama gitu ya, konsisten. Kemudian arah tim yang satu gitu, dengan yang lain juga bisa sama. Kalau Anda punya tim, bekerja dalam satu tim, maka bisa menyatukan seluruh anggota tim konten dalam satu visi dan rencana yang sama. Jadi antara siapa yang bikin skenario dan siapa yang nanti yang mengambil gambar itu bisa sama gitu ya, nggak miskomunikasi. Jadi apa yang diambil nggak salah gitu ya dengan apa yang nanti akan dibuat konten. Lalu kita hindari konten yang reaktif untuk mencegah pembuatan konten yang impulsif, yang tidak selaras dengan strategi jangka panjang. Jadi reaktif itu yang memang kita tidak terencana gitu ya, sehingga membuat konten itu menjadi tidak sesuai dengan rencana jangka panjang yang sudah kita susun gitu ya, dadakan gitu ya, atau mereaksi suatu hal yang sebenarnya tidak menjadi ciri khas kita. Dengan tujuan organisasi tercapai, memastikan setiap konten kontribusi langsung pada sasaran bisnis yang telah kita tetapkan. Artinya teman-teman sasarannya apa gitu ya, lalu disesuaikan saja supaya arahnya sesuai dengan apa yang diminta oleh organisasi, misalnya Anda bekerja dalam organisasi, atau sesuai dengan karakteristik dan branding yang sudah Anda tetapkan. Sehingga strategi tanpa editorial plan juga adalah visi tanpa sistem. Artinya kita bikin dulu strateginya, editorialnya, baru nanti turunkan lagi ke content planner, kalender konten. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang apa itu kalender konten. Kalender konten adalah implementasi nyata dari editorial plan untuk memastikan strategi besar yang dieksekusi secara terukur hari demi hari. Jadi dalam 1 bulan Anda mau bikin berapa hari? Atau 1 minggu dulu lah gitu ya. 1 minggu misalkan ada 3 kali konten, berarti sebulan bisa dibuat konsisten, tinggal mengalihkan saja gitu kan. Ada 4 gitu ya. Berarti Anda kalau misalkan mau mengalih, ada seminggu ada 4 kali ya, 16 konten gitu ya. Kalau misalkan Anda mau bikin 16, apa saja yang mau diisinya gitu ya. Apakah dia mau continuous 1 minggu itu membahas tentang hal yang sama gitu ya, tapi beda cerita gitu ya, beda story misalkan. Tapi tema tetap kurang lebih harus sama sesuai dengan ciri khas atau branding yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi tentukan dulu tanggal publikasinya, jadwal terstruktur kapan setiap konten akan tayang. Memang tidak harus setiap hari Rabu atau Senin ya, atau Senin Kamis seperti halnya Anda puasa gitu ya. Nggak seperti itu, tapi waktu-waktu yang kira-kira berdekatan dengan waktu libur misalkan. Kapan waktu-waktu yang strategis yang memungkinkan orang itu akan banyak menonton. Kira-kira kapan teman-teman? Orang banyak nonton media sosial, banyak melihat media sosial atau buka media sosial? Iya, malam ya, kalau misalnya hari biasa, atau weekend ya, kalau mau full day, nggak tentu waktunya kapan kan gitu ya. Artinya teman-teman bisa kita paskan apakah kita akan setiap weekend gitu ya, weekend misalnya latihan Jumat, Sabtu dan Minggu gitu ya, atau memang kita mau malam hari gitu ya. Lalu kita buat pilar kontennya, harus kita susun strategi tema utama yang menopang strategi seperti apa saja yang harus ada di dalam pilar itu ya. Jadi kita bikin dulu pilarnya apa saja gitu ya, lalu kita tentukan format dan tujuannya, seperti apa formatnya, mau bikin video berapa menit gitu ya, kemudian apakah carousel, story, itu sesuaikan dengan tujuan komunikasi kita dari awal. Berikutnya kita akan membahas tentang editorial plan versus kalender konten. Teman-teman mungkin bingung ya, apa sih editorial plan gitu ya, apa sih kalender konten, turunannya tuh gimana gitu ya. Lalu kita bahas dulu dari dimensinya. Kita lihat dari sifatnya, kalau editorial plan itu lebih strategis ya. Jadi editorial plan itu lebih membahas strategi dan jangka yang lebih umum gitu ya, jangka panjang. Nantinya mau seperti apa. Sedangkan yang kalender konten itu lebih operasional, perharinya mau gimana gitu ya. Kemudian fokusnya editorial plan itu arah dan pesan komunikasinya jangka panjang. Sedangkan kalau kalender konten itu jadwal dan detail eksekusi hariannya. Siapa mengerjakan apa, kemudian apa yang harus diambil gitu ya, tentang apa. Kemudian periodenya adalah bulanan hingga tahunan, tadi kan jangka panjang ya. Sedangkan kalau kalender konten itu dia mingguan, lebih pendek-pendek gitu ya. Setiap minggu pun juga harus kita rencanakan mau berapa hari gitu ya. Bisa 3 atau 4 hari misalkan. Nggak harus konsisten juga, harus 4 hari seminggu gitu ya. Tapi kira-kira berapa hari. Kemudian outputnya
kita bisa membuat dalam bentuk dokumen panduan, konten pilar, dan posisi kita dalam buat konten itu di mana gitu. Di bagian apa. Itu supaya dalam nanti tim, baik yang mengambil gambar maupun mengedit itu bisa fokus ke situ. Jadi fokus ke bagian-bagian yang memang sudah kita arahkan sebagai outputnya. Sedangkan kalau untuk konten, kita lihat jadwal posting, rinciannya seperti apa, formatnya dalam bentuk apa, ya, platformnya mau ke platform apa, ya, setiap platform mungkin ada penyesuaian-penyesuaian, dan juga captionnya mau gimana. Apakah captionnya yang mengundang pertanyaan, atau yang seperti apa. Karena tanpa editorial plan, kalender itu hanya posting ya. Jadi kalau nggak ada editorial plan-nya, turunannya nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada strategi, asal posting aja. Kalau cuma bikin postingan aja, kita nggak tahu mau posting apa gitu kan. Garis besarnya itu tentang apa. Sehingga strateginya itu hanya konsep di atas kertas gitu ya. Kita seringkali mau bikin tentang ini, tapi akhirnya malah keselip-selip. Atau kita seringkali malah mereaksi hal-hal yang tidak menjadi ciri khas kita. Berikut adalah alur perencanaan dari konten itu sendiri, teman-teman. Jadi alurnya kita bisa melihat ada analisis audiens terlebih dahulu gitu ya. Kita mau ke siapa gitu ya. Kemudian kita susun konten pilarnya. Jadi pilar-pilar konten itu kita susun gitu ya, apa saja isinya nanti, harus mengandung apa, pakai edukasi gitu ya, kemudian edukasi tentang apa gitu ya, dan seterusnya, baru kita ke tujuan komunikasinya, tujuannya untuk apa? Apakah untuk supaya bisa memberikan pemahaman, awareness gitu ya, atau hanya sekedar promosi. Lalu kita setelah itu melakukan evaluasi dan adaptasi. Jadi evaluasi itu kita evaluasi kembali hal-hal apa yang perlu kita sesuaikan, kita tambahkan atau kita modifikasi. Hasil dari kita cek hasil engagement kita ya dalam 1 bulan, 1 minggu dulu terlebih dahulu ya. Lalu kita adaptasikan kalau memang itu perlu kita tambahkan ke media sosial kita yang lain, konten itu. Sehingga perencanaan konten adalah siklus berkelanjutan, bukan garis lurus ya yang selesai gitu ya. Evaluasi selalu membawa kita kembali ke analisis audiens yang lebih tajam. Artinya gini, kalau evaluasinya kurang, berarti kita mungkin kurang memahami audiens kita, sehingga harus kita sesuaikan lagi kontennya seperti apa, kan gitu ya. Jangan-jangan kita bikin konten nggak sesuai gitu dengan kemauan audiens saat ini gimana gitu ya. Harus kita kembalikan lagi ke analisis audiensnya. Jadi untuk editorial plan dan strategi komunikasi akan dibuat seperti ini ya, hierarki dan levelnya. Strategi komunikasi itu meletakkan fondasi siapa audiens, apa posisinya, kemudian pesan utamanya apa yang ingin disampaikan. Editorial plan sendiri adalah jembatan yang mengubah strategi tersebut menjadi konten yang nyata dan konsisten. Sehingga di level puncak, strategi komunikasi itu menjadi posisi yang paling tinggi ya. Karena kita membahas tentang posisi kita, membuat konten apa ya, sebagai konten apa gitu ya, dan visinya bagaimana. Sehingga kalau ini menentukan apakah kita bekerja sebagai individu yang punya tim atau kita mewakili satu organisasi tertentu. Kemudian level 2 adalah editorial plan, tema dan ritmenya. Jadi setelah itu turunkan ya dari strategi ke editorial plan-nya seperti apa. Kemudian baru ke kalender konten tadi seperti kita bahas ya. Lebih ke hal yang teknis. Baru yang level 4 yang paling dasar adalah kita cek audiensnya, respon gitu ya, engagement seperti view, komentar gitu ya, like, save, share dan lain-lain. Itu bisa kita cek termasuk loyalitas ya, di mana orang yang paling banyak nge-like siapa gitu ya, orangnya asalnya dari mana gitu. Itu semua ada di dalam dashboard media sosial kita. Oke, tantangan terkini dari dunia konten. Pertama, tantangannya adalah yang perlu kita antisipasi gitu ya. Saat ini algoritma berubah cepat. Jadi kita nggak tahu nih apa yang mempengaruhi itu gitu ya. Apa yang buat atensi orang itu menonton atau menyimak konten kita menjadi tinggi gitu ya. Sehingga platform terus memperbarui aturan main tanpa pemberitahuan. Jadi kita tahunya algoritma itu karena banyaknya apa? View, bukan? Apa? Komentar, bukan apa? Jadi paling banyak interaksi ya, itu yang mungkin akan membuat dia bisa menjadi viral gitu kan. Setiap platform itu berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang paling baik TikTok, Instagram gitu ya, apalagi Thread gitu ya, kemudian X, apalagi yang digunakan untuk hiburan, mungkin YouTube Short gitu ya. Itu semua orang pengen, semua platform inginnya dia menjadi rujukan utama. Sehingga kalau ada konten yang paling rame, bukan hanya view ya, tapi secara interaksi, kemudian retensi. Itu retensi ya, teman-teman ya. Jadi retensi itu kalau Anda bikin video seberapa lama sih dia ditonton sampai selesai. Nah, itu maka dianggap
videonya akan semakin menarik gitu ya. Sehingga semakin tinggi retensinya, semakin banyak orang yang menyimak, semakin lama dia menyimak, apalagi video itu diulang-ulang, kemungkinan itu sangat disukai. Sehingga akan memperbaharui algoritma bahwa oh video ini bagus nih gitu, untuk bisa di-share ke yang lain karena peminatnya tinggi. Kemudian trennya sangat dinamis dan hari ini bisa besok udah nggak populer lagi gitu ya. Kecepatan adaptasinya sangat krusial. Dan dia bisa jadi overload informasi karena audiens itu banyak dibanjiri oleh konten. Jadi konten itu apa aja gitu yang masuk gitu ya. Bahkan kita seringkali kelewat. Kemudian audiens itu cepat juga bosan teman-teman. Sehingga rentang penantian itu menurun dan nilai keunikan menjadi kunci ya. Apa sih yang menjadi unik dari konten teman-teman itu menjadi hal yang bisa dipegang oleh mereka. Mau nyari hiburan kemana gitu ya, mau cari referensi tentang liburan kemana, mau cari referensi tentang makan kemana misalkan. Sehingga editorial plan yang baik itu yang fleksibel, bukan yang kaku ya. Adaptif, bukan panik, berbasis data dan asumsi, bukan asumsi. Artinya kita harus menyesuaikan apa yang menjadi tujuan kita tentang hal yang populer saat ini seperti apa, supaya tetap bisa catch up dengan kondisi terbaru. Baik, berikutnya ada kreator individu versus organisasi. Nah mungkin di antara Anda ada yang kreator individu ya, ada mungkin yang KOL gitu ya antaranya, atau influencer atau bahkan sudah menjadi selebgram ya. Jadi kreator individu itu, apakah kreator individu perlu editorial plan? Ya perlu ya. Jika ingin bangun niche yang kuat ya, tumbuh konsisten dan tidak kehilangan arah di tengah tekanan tren, kita harus bisa membangun personal brand yang kohesif, konsisten dalam burnout kreatif ya. Jadi jangan sampai kita kehabisan ide gitu ya, dan tumbuh secara berkelanjutan. Artinya kita mengikuti tren, terus bertumbuh dan mengikuti saat ini seperti apa kebutuhan dari kontennya. Sedangkan kalau untuk organisasi atau brand atau merek gitu ya, itu kita membutuhkan sistem yang lebih terstruktur untuk menjaga konsistensi pesan di lintas tim, platform, dan kampanye. Karena ada banyak orang di situ yang terlibat, sehingga sinkronisasi antar departemen itu diperlukan. Jangan sampai ada miskomunikasi di antara sistem atau organisasi atau struktur itu. Kita juga jaga suara merek ya atau brandnya supaya konsisten. Kalau kita ukur ROI konten secara sistematis, artinya kita sudah berinvestasi di konten ini, gimana gitu ya hasilnya, sesuai tidak? Karena kalau organisasi biasanya terkait dengan untung rugi gitu ya, terkait dengan penjualan ya. Setelah Anda bikin konten lalu menyewa KOL misalkan ya, menggunakan ads, berapa biaya yang diperlukan atau dikeluarkan, itu sesuai nggak dengan nanti sesuai nggak dengan penjualan Anda gitu ya. Kalau nggak sesuai berarti ada yang harus dievaluasi gitu ya, kenapa tidak sesuai gitu ya. Jangan konten itu tidak fokus ke arah sana ya, ke arah action tadi ya kalau di AIDA ya. Editorial plan bukan cuma membatasi kreativitas, ia juga mengarahkan supaya lebih punya dampak atau punya efek yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di tujuan awal. Berikut adalah contoh struktur editorial plan sederhana. Misalkan Anda buat periodenya 1 bulan ya, Januari saja gitu ya. Tujuannya adalah meningkatkan engagement rate sebesar 20% dalam 30 hari. Gimana cara meningkatkannya? Apakah by view, apakah by reach gitu ya. Kemudian platformnya tentukan saja yang kita gunakan atau ingin kita maksimalkan adalah di Instagram, yang banyaknya TikTok, dan juga LinkedIn. Nah itu yang misalkan Anda sasarannya adalah audiensnya termasuk audiens yang profesional gitu ya, orang-orang mencari kerja dan juga orang-orang yang sudah bekerja. Frekuensinya kita bisa buat tadi ya, seperti saya contohkan, bisa 3-4 kali atau 5 kali posting per minggu dengan variasi format. Artinya formatnya bervariasi, bisa jadi posting itu menggunakan format Instagram, di TikTok atau LinkedIn, karena setiap bagian gitu ya, antara TikTok dan Instagram itu punya penyesuaian nantinya gitu ya, tidak bisa kita samakan persis, dan juga terkait dengan captionnya nanti. Oke, distribusi yang jelas menghasilkan arah yang jelas, setiap pilar punya tujuan komunikasi yang berbeda-beda, sehingga kita bisa cek ya apakah di situ ada bagian seperti edukasi gitu ya, kemudian ada insight-nya berapa ya, storytelling berapa, engagement post-nya berapa, itu bisa kita ukur nanti kalau kita punya distribusi pilar konten yang jelas. Baik, teman-teman saya kita simpulkan bahwa editorial plan itu bukan tentang bagaimana kita bisa mengatur konten ya, melainkan tentang mengatur arah komunikasi secara strategis
dan berkelanjutan. Artinya kita buat editorial plan karena jangka panjang supaya kita nggak bingung nanti mau bikin konten apa untuk minggu-minggu berikutnya. Karena sudah punya arah yang jelas dalam satu editorial plan yang diturunkan dari satu strategi pembuatan konten. Kalender konten bukan tentang tanggal, tapi tentang konsistensi pesan yang dieksekusi dengan terukur setiap harinya. Artinya, kalender itu bukan kita menentukan tanggal-tanggal aja kapan kita mesti posting ya, tapi terkait dengan isi pesannya mau gimana, konsisten atau tidak, tentang apa gitu ya, dan apa aja yang harus masuk dalam situ. Terutama apakah itu komponen-komponen seperti gambar gitu ya, caption, hook dan lain-lain itu harus bisa masuk juga ke dalam kalender konten. Siapa yang mengerjakan, teknisnya seperti apa, itu juga harus jelas di dalam situ. Karena kalender konten itu terkait hal-hal yang lebih teknis, yang lebih rinci gitu ya. Sehingga di era saat ini ya, algoritma berbasis perilaku yang lebih menang, bukan yang paling sering posting. Jadi perilaku terkait dengan bagaimana engagement, terkait dengan postingan gitu ya, terkait dengan berapa banyak yang menonton, retensi dan lain-lain ya. Bukan cuman yang paling banyak posting yang mengandalkan keberuntungan kalau nanti salah satu dari banyaknya itu ada yang viral. Dan juga yang paling terarah, konsisten dan sesuai dengan kebutuhan audiensnya. Sekali lagi teman-teman yang saya sampaikan untuk kuliah minggu ini, ada pertanyaan? Silahkan. Ya silahkan, Mbak Andin. Apakah setiap akun media sosial perlu memiliki editorial plan? Baik, pertanyaan bagus ya Mbak Andin ya. Jadi apakah perlu ya setiap akun media sosial itu editorial plan itu perlu nggak ada gitu ya? Kalau saya cuma iseng-iseng aja gimana gitu ya? Kalau misalnya saya cuma untuk pribadi aja gimana? Saya kira perlu ya. Karena kita saat ini dinilai berdasarkan akun media sosial kita, baik itu di Instagram atau di LinkedIn gitu ya, ataupun di TikTok. Termasuk cara kita memposting gitu ya, membranding diri kita, sehingga kalaupun memang kita mau jarang posting sebulan, misalkan hanya mau 5 kali misalkan, itu tetap harus kita buat editorialnya. Kita mau mencirikan seperti apa diri kita gitu ya, sehingga kita menjadi punya alur yang jelas tentang diri kita seperti apa kalau pribadi ya. Apalagi kalau misalkan dia bekerja dalam satu organisasi. Akun organisasi itu menjadi lebih penting lagi, arah itu menjadi jelas. Tidak hanya membahas isu, tapi juga bisa mengaitkannya dengan isu itu gitu ya, supaya tetap bisa kebawa viral dari isu yang lagi rame. Gimana caranya bisa kita sangkutkan ke situ tanpa merubah tujuan kita di organisasi. Itu ya, Mbak Anin ya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Silahkan Mbak Rara. Dari materi yang tadi Bapak sampaikan terkait kalender konten, apakah kalender ini bisa dibuat untuk satu hari atau bisa sekaligus dalam satu bulan? Ya, baik, tadi pertanyaan yang bagus ya Mbak Reh. Jadi kalau kalender konten itu apakah harus setiap hari kita bikin atau dalam satu bulan? Karena kalender konten itu diturunkan secara teknis ya, artinya kita bisa buat 1 bulan full gitu ya, akan seperti apa dan evaluasinya per minggu seperti apa. Jangan kalau dibuat per hari, nanti kita terlalu lama gitu ya, memikirkan untuk besoknya seperti apa. Sehingga kalau bisa kita bikin dulu seminggu rencananya apa, ketika ada penyesuaian nanti kita akan tambahkan penyesuaian itu berdasarkan hasil evaluasi di minggu sebelumnya. Jadi akan lebih baik kalau kita bikinnya sekaligus 1 minggu ya, tapi nggak 1 bulan juga. Kalau 1 bulan sekaligus itu namanya editorial ya, dan diturunkan dari strategi. Kalau per minggunya akan dibuat seperti apa, nanti teknisnya per hari-harinya akan membuat konten terkait apa, apakah itu bentuknya story gitu ya, berkelanjutan atau tidak gitu ya, itu nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari konten kita. Itu saya kira ya. Saya kira waktunya sudah habis ya teman-teman. Untuk kuliah kita pada hari ini bisa saya akhiri. Teman-teman, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih teman-teman.